Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma MPD selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan SPD selaku narasumber. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu dalam serangkaian kegiatan workshop virtual membuat komik pembelajaran dengan Pixton. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya kegiatan ini akan dilaksanakan berangsur selama 5 hari, begitu ya Bapak Ibu, dengan rincian untuk 3 hari pertama akan dilakukan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, dan 2 hari berikutnya Bapak Ibu masih tetap bisa melakukan diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi selain di Zoom meeting, Bapak Ibu bisa bertanya melalui WhatsApp group, begitu. Nah, untuk pertemuan ini adalah pertemuan kedua, begitu ya Bapak Ibu, di mana pertemuan pertama waktu itu sudah Bapak Lain dipaparkan mengenai membuat akun dan profil avatar. Dan ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang antusias sekali untuk langsung take action dengan Pixton begitu. Dan semoga harapannya Bapak Ibu tidak hanya semangat di awal saja, tetapi Bapak Ibu juga tetap semangat hingga akhir kegiatan ini begitu. Nah, sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, tentunya Bapak Ibu, harapannya nantinya Bapak Ibu memiliki sebuah output karya, yaitu komik pembelajaran. Di mana komik pembelajaran ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak Ibu di kelas, atau juga Bapak Ibu bisa menggunakan tindakan ini untuk meneliti lebih lanjut mengenai penelitian tindakan kelas. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan workshop virtual pada malam hari ini, begitu. Nah, dan juga sesuai dengan moto kami di Guru Inovatif Indonesia, belajar, berkarya, dan berinovasi, Bapak Ibu tidak perlu mengkhawatirkan soal kehadiran, soal presensi, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan menyiapkannya secara utuh dan lengkap, dan nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group begitu. Nah, jadi Bapak Ibu dimohon untuk tidak menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom, karena kami dari tim akan menyiapkannya secara utuh, sehingga di kolom chat Zoom Bapak Ibu bisa gunakan sebagai alternatif untuk bertanya mengenai seputar membuat komik pembelajaran dengan Pixton. Jadi Bapak Ibu sangat tidak disarankan, mohon untuk tidak menyampaikan kehadirannya, begitu ya Bapak Ibu. Karena hal ini nantinya bisa mengganggu Bapak Ibu peserta yang lain yang sedang fokus menyimak materi dari Bapak Lendi, sehingga Bapak Ibu sekali lagi tidak perlu menyampaikan kehadirannya di kolom chat Zoom, karena nantinya segala bentuk administrasi baik itu e-sertifikat, kemudian materi, kemudian rekaman Zoom akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kemudian nanti setelah pemaparan materi ini, setelah pemaparan materi dari Bapak Lendi, nantinya akan ada sesi diskusi begitu. Dan Bapak Ibu bisa mengaktifkan fitur raise hand, dan juga Bapak Ibu diminta untuk mengaktifkan videonya. Hal ini untuk meminimalisir agar saat dipanggil Bapak Ibu langsung siap dan ada seperti itu. Atau Bapak Ibu bisa langsung bertanya melalui kolom chat Zoom. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, untuk pertemuan kedua ini Bapak Lendi akan melanjutkan mengenai bagaimana sih cara membuat komik pembelajaran ini dengan Pixton begitu. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini telah bergabung Bapak Lendi Ike Hermawan. Beliau adalah salah satu founder Degree Private, dan juga beliau merupakan guru berprestasi dan sangat mumpuni dalam pembuatan media pembelajaran bidang teknologi. Jadi Bapak Ibu, mari gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk belajar kepada Bapak Lendi. Baik, kami silakan kepada Bapak Lendi Ike Hermawan untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisa. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa kembali secara virtual Bapak Ibu untuk melanjutkan belajar kita bersama mengenai bagaimana cara pembuatan komik pembelajaran. Bapak Ibu, untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah berhasil membuat akun dan juga kita sudah berhasil membuat profil avatar begitu ya Bapak Ibu. Saya perhatikan dari kemarin malam semenjak grup WA dibuka kembali, Bapak Ibu sudah banyak sekali yang mengirimkan hasilnya, hasil pembuatan avatarnya. Itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil ya, berhasil login akunnya, juga sudah berhasil untuk membuat avatarnya. Saya cukup senang Bapak Ibu karena dari hasil pertemuan pertama kemarin, Bapak Ibu sudah bisa membuat sendiri avatar. Saya lihat juga dari kolom chat di WA juga Bapak Ibu tidak banyak yang mengalami kesulitan, begitu hanya beberapa mungkin perihal koneksi, ada juga perihal akun Gmail-nya yang perlu verifikasi seperti itu. Jadi mengalami kendala seperti itu. Tapi secara keseluruhan untuk pembuatannya Bapak Ibu sudah lancar. Begitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sudah membuat akun. Nah, pada malam hari ini di pertemuan yang kedua ini kita bisa lanjutkan untuk langsung memulai membuat komiknya. Seperti itu Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin saya share terlebih dahulu untuk materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sudah muncul nggih Bapak Ibu? Baik, untuk materi pada malam hari ini, yang pertama kita akan mereview materi pada pertemuan pertama. Mungkin sedikit saja Bapak Ibu kemarin yang belum sempat mengikuti kegiatan Zoom pada pertemuan pertama, nanti akan saya review secara singkat saja. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa kembali membuka rekaman video yang sudah dibagikan oleh Pak Randi melalui grup WA, link videonya. Kemudian pada agenda yang kedua yaitu kita langsung membuat komiknya. Nah, ini saya perhatikan tadi Bapak Ibu juga sudah ada satu dua yang sudah mulai membuat komik ya. Namun malam ini tetap akan saya bahas mulai dari awal secara detail yang paling sederhana untuk membuat komik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum saya mulai ke web Pistonnya, terlebih dahulu Bapak Ibu kita belajar bersama mengenai unsur-unsur yang ada di komik supaya nanti ketika kita berada di Pistonnya kita tidak kebingungan. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Seperti itu. Yang pertama, Bapak Ibu, unsur-unsur yang ada di komik yaitu panel. Nah, panel ini adalah kotak-kotak yang bisa kita isi dengan gambar dan teks balon kata. Nah, kotak-kotak ini itu fungsinya untuk memberikan sekat setiap adegan. Nah, setiap adegan pada komik itu kita sebut dengan panel. Kemudian yang kedua, karakter. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua sudah mengerti ya, karakternya pasti ada di setiap komik, yaitu tokoh ceritanya. Kemudian yang ketiga, balon kata. Nah, bahasanya kita menyebutnya balon kata. Ini biasanya yang khas di komik ya, Bapak Ibu kalau memperhatikan komik pasti ada balon kata yang menampilkan dialog setiap tokohnya. Kemudian yang keempat, ukuran gambar atau pada piston ini kita menyebutnya dengan fokus, titik fokusnya. Jadi apakah itu extreme long shoot atau medium shoot atau close up. Nah, itu menunjukkan suasana yang ada di komiknya seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ini yang saya rangkum, yang terakhir adalah cerita. Jadi kita perlu menyiapkan ceritanya ya Bapak Ibu untuk membuat dialog yang ada di komik. Nah, ini unsur yang paling utama yang ada dalam komik. Kemudian Bapak Ibu
komik itu banyak jenisnya. Jenisnya banyak sekali, ada beberapa. Yang pertama, Bapak Ibu, komik strip. Jadi komik strip itu adalah komik pendek yang panelnya mungkin berkisar 4 sampai 8 panel cukup. Kalau biasanya saya menggunakan 9 panel karena saya matriksnya biasanya menggunakan 3x3. Nah, biasanya saya menggunakan 9 panel untuk membuat komik strip ini. Nah, komik strip ini itu jenis komik yang akan kita gunakan Bapak Ibu dalam Peakstone ini. Nanti kita jenisnya adalah komik strip. Kemudian yang kedua, sebagai informasi, ada buku komik. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang memiliki anak dan dibelikan buku komik. Nah, itu biasanya satu judul itu banyak sekali lembarannya. Contohnya misalkan komik Doraemon, komik One Piece, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, itu komik kompilasi. Biasanya itu dalam satu buku, itu ada beberapa cerita. Ada beberapa cerita, ada beberapa judul. Itu kita sebut dengan komik kompilasi. Kemudian yang keempat, yang terakhir itu webkomik. Nah, webkomik ini yang paling banyak digandrungi anak-anak sekarang karena memang mudah diakses, tidak perlu mengeluarkan uang. Biasanya anak-anak itu mengakses komiknya via web. Nah, via web. Jadi tidak perlu membeli buku cetaknya, sudah bisa kita akses melalui web biasanya. Itu sedikit pengantar saya Bapak Ibu mengenai komik. Untuk selanjutnya kita akan langsung praktek membuat bagaimana cara membuat komiknya. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi untuk agenda pertama, saya ingin sedikit mereview singkat saja untuk pertemuan pertama kemarin mengenai pembuatan avatar. Jadi Bapak Ibu untuk membuat avatar, pertama ketika sudah berhasil login nanti akan muncul tampilan beranda seperti ini. Tampilan beranda seperti ini. Nah Bapak Ibu ketika ingin membuat avatar silakan klik avatar maker. Nah avatar maker di bagian tengah ini. Tujuannya untuk membuat profil kita yang di bagian ini pojok kanan di samping nama kita. Nah, di sini. Nah, ini kalau misalkan akun baru masih belum ada profilnya ini. Ini masih kosong, avatarnya belum ada. Jadi perlu kita buat terlebih dahulu dengan cara klik avatar maker ini, Bapak Ibu. Kalau sudah diklik, nanti kita disuruh memilih atau membuat tampilan avatar kita. Kita menentukan usia, kemudian menentukan jenis kelamin, kemudian tipe badan, dan lain sebagainya. Banyak sekali di sini ada warna kulit, ada warna rambut, ada gaya rambut, sampai terakhir posenya. Itu bisa kita pilih. Nah, di sini kita setting satu persatu, kita ubah menyesuaikan keinginan kita. Seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk pembuatan avatar. Mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang belum sempat join. Ini saya jelaskan secara singkat. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu silakan simak di video rekaman yang sudah dibagikan di grup WA. Nanti kalau misalnya masih mengalami kendala, Bapak Ibu silakan tanyakan melalui grup ataupun Bapak Ibu juga bisa chat personal ke saya. Insya Allah akan saya balas ketika saya sudah senggang. Karena memang kalau misalkan di grup kadang itu tertumpuk oleh chat yang lain Bapak Ibu. Jadi mungkin saya selip bacanya. Jadi Bapak Ibu bisa chat pribadi silahkan. Kalau tidak ingin chat di grup. Seperti itu singkatnya Bapak Ibu. Kemudian langsung saja saya langsung membuat komik ya Bapak Ibu. Cara membuat komik. Yang pertama Bapak Ibu klik komik builder di sini ya. Komik yang di bagian kiri sendiri ini untuk membuat komik. Kalau Bapak Ibu menggunakan Google Chrome untuk mengakses Peakstone ini, menggunakan software Google Chrome, Bapak Ibu bisa terjemahkan webnya ini dengan cara klik kanan, kemudian pilih Translate to Indonesia. Otomatis nanti akan
berubah menjadi bahasa Indonesia. Ini khusus apabila Bapak Ibu menggunakan Google Chrome untuk mengaksesnya. Nah, ini pembuat komik ya. Di sini Bapak Ibu, kita klik satu kali. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini adalah halaman komik saya atau my comic kalau misalkan dalam bahasa Inggris. Nah, di sini kita klik buat sekarang. Satu kali saja yang berwarna merah itu tadi. Nah, seperti ini nanti muncul tampilan editing komiknya ya Bapak Ibu seperti ini. Saya ulangi, saya kembali dulu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah berhasil login ke berandanya seperti ini ketika sudah masuk ke akunnya. Nah, Bapak Ibu klik pembuat komik ya yang di bagian kiri. Ini saya ulangi ya Bapak Ibu, pelan-pelan. Bapak Ibu bisa sambil mempraktekkan juga. Silakan dibuka akun Bookstone-nya. Saya akan cara pelan-pelan menjelaskan. Bapak Ibu klik pembuat komik. Nah, kalau sudah Bapak Ibu silakan klik buat komik. Nah ya, buat komik yang berwarna merah ini yang di bagian kiri. Kalau Bapak Ibu masih baru, ini tidak ada ya Bapak Ibu, ini tidak ada. Ini tadi yang sudah saya buka. Nah, masih ada dua warna ungu sama biru. Bapak Ibu pilih warna merah, yang warna merah buat komik ini. Silakan klik satu kali, klik kiri. Kemudian nanti akan diarahkan menuju panel editing atau halaman editingnya. Halaman editing komiknya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada latar belakang, ada karakter. Latar belakang ini untuk menambahkan background, ya background dari komiknya itu. Kemudian karakter, ini kita gunakan untuk menambahkan tokohnya. Nanti ada banyak pilihan di sini. Ada banyak pilihan. Kemudian fokus, ini ukuran gambar tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi, pengantar. Kemudian ada kata-kata, kata-kata ini untuk menampilkan dialognya. Kemudian nanti di sini ada pose juga ketika kita sudah memilih karakter. Nanti ini bertambah. Awalnya hanya 4 ya Bapak Ibu, tapi ketika sudah kita masukkan karakter, nanti ini bertambah menunya yang di bagian atas. Nanti akan saya praktekkan langsung. Untuk yang pertama, langkah pertama Bapak Ibu, kita ke latar belakang. Biasanya Bapak Ibu kalau membuat komik itu kita menyiapkan teks dialognya terlebih dahulu, ceritanya. Bapak Ibu bisa membuat storyboardnya, bisa di Word. Bapak Ibu ketikkan dulu, jadi ketika nanti membuka ini tinggal membuat tampilan visualnya saja. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu terbiasa membuat langsung, ya kita tidak perlu menyiapkan storyboard, langsung saja di sini juga bisa Bapak Ibu ya. Kita langsung membuat ceritanya ketika membuat komiknya. Itu juga bisa. Mungkin menurut saya lebih mudah. Seperti itu. Pertama Bapak Ibu, kalau di halaman panel pertama, ini namanya panel ya Bapak Ibu, yang sudah saya sampaikan tadi. Kotak ini namanya panel. Nah ini panel, nanti kita akan membuat komik strip itu 9 panel. Jadi ceritanya kita mampatkan sebisa mungkin hanya 9 panel. Mungkin kalau misalkan nanti ceritanya belum sampai selesai, nanti kita bisa buat bersambung seperti itu. Jadi di chapter kedua. Nah, ada chapter 1, ada chapter 2. Seperti itu. Kita buat yang pertama dulu. Biasanya di halaman pertama saya membuat halaman judul. Nah, di sini panel judul. Nah, di panel judul backgroundnya biasanya saya ambil dari background yang ada di sini, latar belakang abstrak ya Pak Ibu. Abstrak background abstrak, arahkan mouse-nya atau kursornya itu ke bagian bawah panel yang besar ini. Nah, di sini ada beberapa menu, ada icon matahari. Ini kita gunakan untuk merubah merubah jamnya. Apakah siang hari ataukah malam hari nanti ketika sudah masukkan background. Untuk pertama kita ke abstrak dulu ya Bapak Ibu, ke background abstrak. Di sini yang gambarnya itu
seperti apa nih ya? Tali melingkar ya, Pak Ibu. Tali melingkar ini background abstrak, latar belakang abstrak ya. Kita klik satu kali, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang polos. Nah, biasanya saya pakai yang seperti ini, Pak Ibu. Ada warna putih, kuning, merah, biru. Wah, banyak sekali ya, Pak Ibu. Saya gunakan yang biasanya saya pakai saja. Mungkin saya pakai warna kuning ini, Bapak Ibu. Nah, di sini. Kita klik satu kali saja, otomatis nanti di sini muncul ya, Bapak Ibu. Kita klik satu kali. Oke, seperti itu. Saya ulangi. Saya hapus dulu. Saya hapus ya, Bapak Ibu. Pertama, kosongan ini kita akan membuat halaman atau panel pertama ini menjadi panel judul dari komiknya. Kita arahkan mouse-nya itu ke bagian bawah yang ikonnya itu seperti tali melingkar ini ya. Nah, di sini tulisannya latar belakang abstrak atau abstrak background. Nah, Bapak Ibu klik satu kali di sampingnya tanda seru, klik satu kali. Nah, kemudian arahkan ke bawah, kita cari background polosan. Nah, di sini ya Bapak Ibu pilih mana yang diinginkan. Misalkan warna kuning ini, kita klik satu kali, nanti otomatis akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita tambahkan judul di sini ya, judul komiknya. Caranya Bapak Ibu, kita pergi ke kata-kata atau word dalam bahasa Inggrisnya, misalkan belum ditranslate, yang berwarna hijau toska ini, berwarna toska. Kita klik satu kali. Nah, yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pilih yang tengah, ya, yang center. Nah, kita pilih yang tengah untuk menambahkan caption di tengah atau menambahkan judulnya. Baru kita ketikkan judulnya. Misalkan hari pertama sekolah. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu klik tanda centang di bagian ini. Nah, otomatis nanti muncul di sini ya Bapak Ibu. Tanda centang. Ini diklik di sini, kalau sudah diketikkan nanti muncul di sini secara otomatis. Nah, ini bisa dipindah ya Bapak Ibu. Ini kalau misalkan langsung diklik otomatis sudah di tengah. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih ke bawah atau lebih ke atas, caranya tekan tombol Alt di keyboard Bapak Ibu. Tekan tombol Alt di keyboard. Kemudian klik kiri di bagian ini. Tahan, kemudian geser. Saya ulangi. Bapak Ibu klik atau tekan tombol Alt yang ada di keyboard. Ditekan, ditahan, kemudian klik ini, klik kiri di bagian kotaknya ini. Kemudian tahan, klik kiri tahan, kemudian geser. Nah, ini bisa bergeser. Seperti itu Bapak Ibu, bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Ini karakternya hanya terbatas ya Bapak Ibu, 380 kata saja. Mohon maaf, 380 karakter atau huruf yang bisa kita inputkan. Nah, kalau sudah Bapak Ibu, ini kita sudah selesai di panel pertama yang kita setting untuk menampilkan judul dari komik kita, judul dari chapter komik kita. Kemudian kita menuju ke panel kedua, caranya Bapak Ibu arahkan mouse-nya ke bagian kiri, di bawahnya ini. Nah, di sini ada add panel, kita tambahkan panel ya yang bericon plus ini, tandanya plus ini untuk menambahkan panel. Kita klik dulu satu kali. Nah, ini masuk di panel yang kedua, halaman kedua. Ini tadi halaman pertama atau panel pertama, ini panel kedua. Nah, di panel kedua ini kita sudah masuk ke komiknya, Bapak Ibu. Karena tadi judulnya hari pertama sekolah. Nah, langkah pertama kita masukkan backgroundnya dulu. Yang berwarna merah ini kita klik ya Bapak Ibu. Nanti muncul beberapa gambar seperti ini. Ini bisa kita pilih, ya, bisa kita pilih
mana yang ingin kita gunakan. Ada banyak sekali gambar-gambar background yang bisa kita pilih. Kita sesuaikan dengan judul kita. Karena saya temanya adalah di sekolah, tepatnya di sekolah. Di sini saya pilih sekolah supaya ini terfilter. Jadi yang tampil hanya bangunan-bangunan yang ada di sekolah saja. Saya klik sekolah. Di sini ada laboratorium, ada lapangan, ada ruang kelas, kemudian ada taman. Nah, banyak sekali. Saya coba pilih yang di ruang kelas ya, Bapak Ibu. Saya cari yang ruang kelas yang ada papannya. Ini mungkin ya, Bapak Ibu. Ini saya klik satu kali. Nah, nanti di sini ya ada. Muncul secara otomatis. Kemudian selanjutnya adalah langkah menambahkan karakter, menambahkan tokoh. Caranya Bapak Ibu pergi ke sampingnya latar belakang. Di sini ada karakter, menu karakter yang berwarna ungu. Nah, di sini ada beberapa banyak pilihan karakter-karakter yang bisa kita gunakan. Nah, kemarin kalau kita sudah selesai membuat avatar, maka kalau ingin kita masukkan di sini Bapak Ibu, avatar Bapak Ibu yang sudah dibuat, kita klik saya di sini. Saya atau me. Misalnya kalau misalkan belum ditranslate ini me tulisannya, Bapak Ibu klik yang berwarna ungu ini. Nah, di sini ada karakter atau avatar yang kemarin sudah buat. Nah, ini kemarin terakhir saya membuat karakternya laki-laki. Ini kemarin yang sudah saya buat ya Bapak Ibu. Kemarin malam terakhir ya. Nah, selanjutnya misalkan ingin kita geser, tinggal kita arahkan saja mouse-nya seperti di sini, di bagian orangnya sampai muncul tanda telunjuk ini. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kita geser. Klik kiri, tahan, geser. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, setelah memasukkan karakter, kita pilih fokusnya. Fokusnya yang berwarna biru. Apakah extreme zoom, atau zoom biasa, atau misalkan seluruh badan terlihat. Nah, kita pilih di sini. Di awal saya ingin seluruh badan saja terlihat. Nah, saya pilih yang ini, yang nomor 4. Ini ada banyak ya, ada reguler, ada dramatis. Nah, di sini Bapak Ibu. Kemudian ada yang lokasi ini. Di depan pintu, di depan sekolah. Nah, ini bagian lokasi. Kemudian kalau sudah memilih fokusnya, kita masukkan kata-katanya atau dialognya. Kita pilih kata-kata. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya Bapak Ibu. Ada pidato, ada pikiran, ada berteriak, ada bisikan. Nah, di sini itu nanti berpengaruh pada balon katanya, bentuk balon katanya. Kalau pikiran, nanti balon katanya saya coba ya, saya masukkan Bapak Ibu. Ini pidato ini berbicara langsung, artinya dengan nada yang normal, berbicara selayaknya orang berbicara. Misalkan saya masukkan percakapannya, Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya. Misalkan seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita klik tanda centang. Nah, muncul di sini ya Bapak Ibu. Coba ini artinya adalah berbicara dengan nada yang normal. Kalau kita pilih pikiran, nanti seperti ini. Ini artinya adalah kalau dalam bahasa komik itu berarti dia itu berbicaranya dalam hati. Jadi tidak sampai keluar suara. Nah, itu kita pilih yang pikiran. Yang di sini. Yang nomor 2. Kemudian berteriak atau shout ya kalau dalam bahasa Inggris itu berteriak. Nah, ini warnanya merah, kemudian di sini bergerigi. Ini berarti menunjukkan kalau
kata-katanya itu dikeluarkan dengan nada yang keras ya, berteriak. Kemudian bisikan atau whisper. Nah, di sini berarti nadanya pelan, suaranya pelan, itu titik-titik. Oke, saya kembalikan lagi ke speech atau ke pidato ya, ke speech. Itu berbicara dengan nada normal, dengan suara normal. Nah, di sini Bapak Ibu misalkan ini tertutupi, ini balon katanya menutupi karakter. Nah, kita pindah saja caranya. Tekan ALT seperti tadi, ALT, tahan, kemudian arahkan mouse-nya ke bagian balon katanya, klik kiri, tahan, kemudian geser. Nah, nanti tanda ininya nanti akan mengikuti karakternya, posisi karakter. Seperti itu Bapak Ibu untuk menambahkan kata-katanya. Selanjutnya kita ubah ekspresinya. Nah, ekspresinya ini kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan. Caranya kita ke bagian wajah atau expression kalau ini belum ditranslate, yang berwarna hijau. Nah, di sini kita pilih ini atau ini ya, Bapak Ibu. Nah, lebih ceria. Tampilannya lebih ceria. Selanjutnya kalau sudah arah bola matanya, ini kita ubah juga. Yang bagian ini ya, Bapak Ibu. Bola matanya kita menghadap ke depan saja. Nah, ke depan. Ini menghadap ke depan. Kemudian kalau sudah ke tindakan atau posenya. Nah, di sini posenya kita ubah. Saya klik pose yang berwarna orange ya, berwarna orange ini. Kemudian di sini kita ubah posenya itu ini menghadap ke kanan, ini ke tengah, ini menghadap ke kiri. Nah, karena ini subjek audiensnya atau siswanya ada di depan, kita pilih yang menghadap ke depan. Nah, di sini kita cari pose yang menyapa. Kita pilih ini ya, Bapak Ibu. Tapi ini kepalanya menengok ke samping. Saya cari yang lain. Ini mungkin ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, misalkan Bapak Ibu di sini ingin membawa buku, misalkan membawa apa gitu aksesoris, kita pilih yang di tangan ini. Ini tangan kiri, ini tangan kanan. Nah, di sini saya pilih misalkan membawa buku. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ada beberapa yang bisa kita pilih, membawa mic juga ada, membawa HP juga ada ini. Saya pilih membawa buku saja. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang tengah ini, yang tandanya seperti apa ini ya? Seperti kilatan gitu ya, kilatan. Nah, di sini itu untuk menambahkan apa ya? Menambahkan efek-efek seperti biasanya kalau karakter-karakter komik itu biasanya seperti ini. Kalau superhero gitu ya, Bapak Ibu, biasanya pakai ini kalau sedang mengeluarkan jurusnya. Tapi karena ini kita seorang guru mungkin tidak perlu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa yang lucu-lucu mungkin kita sesuaikan dengan cerita yang kita buat nanti. Saya tidak pakai. Oke. Ini di panel yang kedua. Kemudian saya tambahkan panel yang ketiga. Saya add panel. Kita tambahkan karakternya. Ini Bapak Ibu bisa sambil membuat juga ya Bapak Ibu. Pelan-pelan membuat juga. Kita membuat bersama-sama sambil menyimak. Atau mungkin Bapak Ibu kalau misalkan ini fokus menyimak, juga silahkan nanti membuatnya setelah selesai Zoom ini sambil melihat video rekamannya, silahkan Bapak Ibu.
senyamannya Bapak Ibu. Nah, di yang kedua ini saya ingin menambahkan dialog untuk siswanya menjawab tadi ya Bapak Ibu. Backgroundnya tetap, kemudian karakternya saya tambah karakter ya, kita pilih ke menu karakter, kita pilih tambahkan karakter. Nah, di sini kita pilih murid ya Pak Ibu, kita pilih murid untuk memfilter karakter-karakter yang di sini supaya hanya tampil yang murid saja. Tentunya untuk pakaiannya umum seperti ini ya Pak Ibu. Kalau kita cari seragam anak SD, seragam anak SMP Indonesia mungkin kesulitan, bahkan tidak ada ya. Karena ini umum, Brixton ini webnya dari luar negeri, jadi untuk seragamnya umum. Ya kita cari, kita sesuaikan saja ya Pak Ibu. Untuk pakaian siswanya yang ada di sini. Sebentar, saya cari dulu. Misalkan ini. Nah, kalau sudah saya pilih, nanti di sini ada opsi untuk memilih pakaian lagi. Pakaiannya. Kalau misalnya berkerudung, berarti kita pilih yang ini ya Bapak Ibu. Ada di sini yang berkerudung. Hanya satu. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan wajahnya. Maaf, kata-katanya. Kata-katanya. Kita tambah tadi menjawab Waalaikumsalam. Baik. Baik Pak. Misalkan baik Pak. Seperti ini. Kemudian kita centang. Nah, di sini karakternya kan duduk ya Bapak Ibu, siswanya di sini. Nah, kita hilangkan saja ini orangnya. Jadi kita geser. Saya geser siswanya ini sampai tidak terlihat. Sampai tidak terlihat. Nah, ini. Kalau misalkan di sini kita geser biasa Bapak Ibu. Kita geser, kita klik kiri, kemudian kita tahan. Mungkin bergesernya hanya bisa ke kanan, ke kiri. Ya Bapak Ibu, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau kita tambah dengan tekan tombol ALT, ini bisa kita geser ke bawah, ke atas, kemanapun bisa. Seperti ini. Nah, kita hilangkan saja di pojok bawah ini ya Bapak Ibu. Sampai dia tidak terlihat. Ini juga kita geser, kita tekan ALT. Seperti ini. Kemudian gurunya kita ubah posisinya. Nah, tindakan ya Bapak Ibu, ditindakan atau pose. Kita pilih yang menghadap ke depan tadi. Saya pilih yang ini. Oh, karakternya belum saya ubah Bapak Ibu, sebentar. Karakternya di sini saya ubah dulu ya Bapak Ibu. Di sini saya back. Nah, ini ubah tindakan untuk yang gurunya. Ubah tindakan untuk yang gurunya atau ubah pose. Saya pilih yang gurunya. Bisa pilih ke tengah tadi, kemudian untuk ekspresinya ini masih belum dirubah. Kita pergi ke wajah atau ke expression. Nah, di sini kita pilih yang senyum. Kemudian bola matanya kita ubah menghadap ke depan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian ke panel yang keempat. Ini saya singkat saja yang membuat dialognya Bapak Ibu. Yang penting semua menunya sudah kita coba di sini. Ini saya hilang karakternya di sini ya. Karakter yang karena saya ingin hanya tampil gurunya saja, di sini saya hilangkan. Saya X ya untuk siswanya tadi saya X.
supaya hilang. Nah, kemudian untuk fokusnya saya ubah lebih fokus. Misalkan lebih dekat ini, lebih zoom. Nah, saya geser. Kata-katanya saya tambahkan kata-kata. Misalkan saya akan tambahkan pertemuan pertama ini kalian menulis cerita selama liburan. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau hari pertama itu ini pengalaman saya dulu ketika sekolah. Ini biasanya kalau hari pertama sekolah itu mesti disuruh untuk bercerita bagaimana momen liburannya. Ini saya buat seperti itu. Nih. Nah, kemudian saya centang. Nah, ini saya geser. Nah, wajahnya saya ubah ekspresinya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Atau yang ini mungkin. Nah, kemudian posenya saya ubah. Kita sesuaikan dengan apa yang disampaikan. Oh, ini saja. Nah, ini ya Bapak Ibu. Saya menggunakan ini. Kalau bukunya ingin dihilangkan, berarti ke bagian kanan tadi ya Bapak Ibu, tangan tadi. Nah, di sini klik yang ini. Otomatis bukunya hilang. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk panel keempat. Panel kelimanya saya ingin ubah background. Nah, ini yang belum. Saya ingin ubah backgroundnya. Ini setelah gurunya, siswanya menjawab. Nah, saya cari backgroundnya. Background sekolah saya ubah dulu ya ke latar belakang Bapak Ibu. Nah, di menu background ini, saya pilih background yang saya coba cari. Yang sekiranya itu di bangku. Kalau ada ya Bapak Ibu. Nah, kita coba cari. Sepertinya ada, saya pernah memakai ini ya mungkin, tapi bentar. Tidak ada Bapak Ibu, bentar. Ini yang biasa saya pakai ada. Kalau tidak ada kita pakai yang ada di sini Bapak Ibu. Yang terlihat di tempat duduk. Tadi ada di sini. Mana tadi? Ini mungkin kita klik saja satu kali. Terlihat ini. Kalau ini misalkan, oh ini saja Bapak Ibu ya. Kita pakai yang ini ya Bapak Ibu. Kemudian karakternya ini kita ganti. Ya, kita pergi ke karakter. Ini kita ganti siswanya tadi. Berarti di siswa ini kita tampilkan karakter. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian gurunya ini kita hilangkan, kita X. Nah, ini siswanya tadi. Kita geser, tadi masih di bawah. Kita tekan Alt, kita geser. Kemudian menghadap ke, nanti posenya kita ubah. Kita kata-katanya dulu ya Bapak Ibu. Kata-katanya kita tambahkan. Misalkan apa tadi? Baik. Menjawab yang tadi ya, baik Bapak. Apakah boleh mengerjakan di luar kelas?
Misalkan seperti itu. Saya percepat ya Bapak Ibu untuk prosesnya. Ini tindakannya bentar. Oke, mungkin ini ya Bapak Ibu. Kemudian panel keempat. Saya ingin menduplikat yang ini ya Bapak Ibu, yang panel keempat. Nah, supaya saya tidak menambahkan gurunya lagi, saya pilih yang ini. Mau saya copy. Nah, caranya kita arahkan mouse-nya itu ke bagian titik 3 di pojok kanan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada salin panel atau duplikat. Nah, ini kita klik. Mana duplikatnya? Saya ulangi. Kalau maaf Bapak Ibu, tadi kita sudah salin ya. Tadi harus kita tempel Bapak Ibu. Kalau mau langsung berarti ini panel duplikat. Nah, di sini otomatis langsung muncul ya Bapak Ibu. Yang nomor 2, panel duplikat. Nomor 2. Kemudian kita geser. Caranya kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita geser ke bawah. Nah, di sini karakternya, maaf, kata-katanya saya ubah kata. Silahkan, boleh di luar kelas, misalkan. Ini ceritanya Bapak Ibu bisa menyesuaikan ya Bapak Ibu, misalkan mau langsung pembelajaran, misalkan langsung menjelaskan, silahkan saja. Ini kemudian di panel 7 saya ubah misalkan di taman. Saya pilih taman yang ini, fokusnya saya ubah lebih lebar. Nah, misalkan ini. Kemudian karakternya misalkan saya ingin tambahkan. Tadi kan hanya satu guru satu siswa. Saya ingin menambahkan lagi, Pak. Nah, bisa ya Bapak Ibu. Kita tambahkan karakter. Nah, kita cari lagi murid, mungkin murid laki-laki, mungkin ya. Kita pilih. Misalkan saya pakai ini saja. Nah, ukurannya ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu. Kalau mau ubah berarti kita pilih karakternya yang lebih tinggi. Nah, ini kita hilangkan dulu, kemudian tambahkan karakter lagi. Nah, ini kita pilih satu persatu mana yang sesuai, yang tingginya sama. Nah, kemarin Bapak Ibu ada yang bertanya mengenai tinggi, kok ketika di avatar itu tidak kelihatan ya Pak? Ini tingginya kok sama saja. Nah, kelihatannya di sini Bapak Ibu. Ketika sudah kita masukkan ke komik itu kelihatan tinggi, pendek di sini. Pakainya saya ubah. Ini misalkan saya geser. Nah, misalkan di sini kita ingin tambahkan caption Bapak Ibu. Maka kita ke kata-kata. Sebentar. Nah, di sini kita tambahkan teks. Kata-kata sampai muncul ini kita akan tambahkan teks. Nah, misalkan di sini saya captionnya adalah taman sekolah. Nah, seperti ini. Atau misalkan beberapa saat di taman sekolah. Misalkan. Nah, ini. Kalau misalkan ingin tambahkan dialog, silahkan. Kalau ingin tambahkan misalkan ini membawa buku, Pak. Nah, kita ubah tindakannya di sini. Siswanya di sini kita pilih yang buku tadi. Nah, kemudian kita kembali lagi yang laki-laki juga membawa buku juga misalkan.
tidak terlihat karena posenya ya Bapak Ibu. Kalau kita ubah posenya mungkin terlihat bukunya. Nah ini kita sesuaikan ya Bapak Ibu. Nah ini seperti ini. Ini 7 panel ya. Saya rasa untuk waktunya ini. Nah ini belum kita coba Bapak Ibu. Menu yang di bawah ini tadi siang hari. Ini itu malam hari. Nah ini malam hari, ini sore hari. Nah ini sore hari ya Bapak Ibu. Kalau mau malam hari berarti kita pilih yang ini untuk menampilkan setting waktunya. Nah di sini ada efek cuaca, ada hujan, ada angin. Nah ini Bapak Ibu ya di bagian efek cuaca ini, misalkan hujan, tapi di sini ya Bapak Ibu. Nah, saya pilih siang hari saja. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, kalau sudah ya Bapak Ibu, misalkan sudah sampai 9 nanti saya tambahkan sampai 9 dulu. Atau 8 ya Pak, nggak apa-apa Pak Ibu, 8. Kalau sudah, silakan klik selesai ya di bagian kanan atas, pojok kanan atas yang berwarna merah. Selesai ini atau yang berwarna merah ini, tombol berwarna merah. Kita klik. Nah, kita beri judul untuk komiknya sesuai tadi, hari pertama sekolah tadi ya Pak Ibu. Hari pertama sekolah. Kita kemudian melanjutkan yang berwarna merah. Next. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini komik yang sudah kita buat ya Bapak Ibu, yang barusan kita buat 8 panel. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin menambahkan bisa ya Bapak Ibu, panelnya lebih banyak bisa. Kemudian Bapak Ibu mungkin nanti berusaha mendownload atau membagikan. Nah ini saya sampaikan, kalau kita download ini kita harus update ke premium Bapak Ibu. Tidak bisa kita download. Kemudian kalau kita share juga munculnya ini tidak bisa. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang sudah mencoba dan sudah ditanyakan tadi di grup, sepertinya kalau tidak salah saya baca, kok ini tidak bisa. Nah, muncul seperti ini terus. Nah, karena memang kita masih belum upgrade ke akun premium ya Bapak Ibu, masih akun yang gratis. Tapi Bapak Ibu tenang saja, di pertemuan ketiga besok saya akan membagikan tips untuk menyimpan komiknya ini. Bagaimana supaya bisa terdownload ke laptop kita atau ke PC kita. Supaya bisa di-print, bisa kita bagikan ke peserta didik kita atau ke teman-teman guru yang lain. Besok akan saya bagi tips cara menyimpan dan cara membagikan komiknya. Untuk pertemuan kedua ini saya batasi sampai pembuatan komik terlebih dahulu Bapak Ibu. Supaya tidak terlalu banyak materi dan Bapak Ibu bisa mengikuti yang saya sampaikan. Jadi kita pelan-pelan saja Pak Ibu. Yang penting selama 3 hari ini kita menyelesaikan sampai komik itu benar-benar bisa kita bagikan ke siswa atau peserta didik kita atau ke audiens kita. Nah, untuk pertemuan kedua ini materinya cukup sampai sini dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup hanya sampai menyelesaikan komiknya saja. Misalkan ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Kemudian ingin edit lagi bisa ya Bapak Ibu, ke tombol bagian edit ini. Nah, misalkan kita ingin rubah, nanti kita klik edit, nanti akan langsung diarahkan ke halaman panel editing tadi. Seperti itu Bapak Ibu untuk pertemuan kedua ini. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang tadi yang saya sampaikan masih belum paham atau mungkin tadi kelewatan, Bapak Ibu bisa tanyakan di sesi tanya jawab nih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Melisa, ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Sangat jelas sekali ya Bapak Ibu. Bapak Lendi telah menyampaikan, telah menjelaskan mulai step by step begitu bagaimana cara membuat komik pembelajaran tadi dengan Pixdan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tertinggal masuki Zoom meeting ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena nantinya
kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikan rekaman Zoom-nya melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi. Bapak Ibu bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan Bapak Ibu bisa mengaktifkan video kameranya agar nantinya kami bisa langsung menotis Bapak Ibu untuk langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung bertanya melalui kolom chat Zoom. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, di sini sudah ada Ibu Multazam. Silakan Ibu Multazam bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bisa warahmatullahi kedengar? wabarakatuh. Bisa Ya, terdengar, Bu. Silakan. tadi ini kebetulan saya membuat komik. Slide yang kedua, slide yang pertama masih hampir sama dengan yang dibuat oleh Bapak Lendi, tetapi begitu masuk di slide yang kedua, gagasannya kan berbeda. Kalau hari pertama masuk sekolah itu kan gagasannya berbeda ya. Kalau di slide kedua, saya belum ada masalah di situ, tetapi begitu masuk di slide ketiga, karena saya sudah mempertemukan dua tokoh karakter, di situ yang tokoh karakter pertama tadi ini, dia menghadap ke kanan. Kalau kita di layar, dia menghadap ke kanan, kemudian karakter yang kedua, tokoh karakter yang kedua, dia menghadap ke kiri. Tetapi kalau kita kan biasanya kalau membaca komik, pasti kita membaca perbincangannya itu dari kiri ke kanan. Tetapi kok yang muncul di saya, kalau dilihat yang menyapa duluan itu yang sebelah kiri, padahal yang maunya saya yang menyapa duluan itu yang sebelah kanan. Bagaimana caranya kira-kira itu? Ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Multazam. Silakan Bapak Lendi untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Multazam. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Multazam. Baik, langsung saya praktekkan ya Ibu, biar lebih jelas nih. Mungkin ini terkait posisi ya Bapak Ibu. Terkait posisi ini saya edit ulang. Misalkan ini mungkin inginnya Ibu yang pertama kali itu yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Nah ini kita pindah saja posisinya Bapak Ibu. Nah ini kita geser bisa ya. Nah ini kita geser Bapak Ibu. Nah seperti ini. Nanti untuk balon katanya, percakapannya ini nanti mengikuti karakternya. Jadi kalau karakternya kita geser, ntar saya tambahkan dulu percakapannya di sini. Saya tambahkan ya Bapak Ibu. Misalkan ini. Nah ini bisa kita pindah Bapak Ibu. Kalau ini kita pindah, kita geser, kita klik kiri, kemudian kita tahan dan kita geser mouse-nya. Ini otomatis nanti bisa dipindah Bapak Ibu. Nah ini mengikuti. Untuk ininya mengikuti ya Bapak Ibu, arah balon katanya. Ini kalau misalnya terlalu jauh, ini kita bisa geser ke bawah. Caranya tekan ALT, kemudian geser. Nah, ALT di keyboard ya Bapak Ibu, tahan, kemudian geser ke bawah. Supaya lebih dekat misalkan. Ini geser ke bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau kita pindah, saya pindah. Nanti balon katanya juga akan mengikuti. Ini saya pindah. Nah, ini mengikuti. Kalau berbenturan seperti ini, ya tidak bisa dibaca. Ini kita geser berarti Bapak Ibu. ALT, tahan, kemudian ini geser. ALT, tahan, tekan, ditahan, kemudian di mouse, tekan kiri, klik kiri, kemudian tahan Bapak Ibu, kemudian kita geser. Nah, ini otomatis mengikuti. Kalau ini kok menghadap ke kiri, ini ke kanan ya. Posenya kita ubah berarti Bapak Ibu. Kita ubah caranya ke action. Atau tadi kalau dalam bahasa Indonesia itu apa tadi tindakan. Nah, kalau sudah saya translate tadi tindakan. Action. Nah, di sini kita ubah menghadap ke kanan. Nah,
Untuk karakter laki-laki, kita ubah hadap ke kanan. Nah, ini menghadap ke kanan. Nah, karakter yang perempuan juga. Ini kita kembali dulu, kita panah kiri untuk pindah ke yang karakter perempuan. Nah, ini change action, ubah tindakan. Ini kita ubah ke menghadap ke kiri. Nah, seperti itu, Ibu Multazam. Baik, semoga bisa dipahami. Begitu ya Ibu Multazam. Sudah jelas tadi Bapak Lendi menjelaskan step by step-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke Bapak Muklis. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf ini tadi terlambat masuk. Jadi di laptop saya ini bahasanya bahasa Inggris gitu. Saya ingin tanya bagaimana cara merubahnya ke bahasa Indonesia. Nah, jadi itu aja, Bu. Baik. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bapak Muklis. Silakan kepada Bapak Lendi. Oke, Bapak Muklis, saya jawab nih Bapak. Untuk merubah bahasanya. Sebelumnya, untuk merubah bahasa itu, Bapak Ibu gunakan Google Chrome untuk mengakses pistonnya, Bapak Ibu. Apakah sudah menggunakan Google Chrome? Kalau sudah menggunakan software Google Chrome, nanti bisa klik kanan, saya praktekkan sebentar. Saya share screen. Nah, ini saya menggunakan Google Chrome ya, Bapak Ibu. Ini menggunakan Google Chrome. Untuk aksesnya itu, kemudian di sini kita arahkan kursornya ke bagian yang kosong, misalkan ke sini ya, bagian yang kosong. Kita klik kanan. Kita klik kanan ya, Bapak Ibu. Ini saya tidak tahu ini nampak atau tidak ini klik kanannya. Terlihat nih, kalau misalkan terlihat, klik kanan, kemudian nanti ada pilihan, kita pilih yang Translate to Indonesia. Translate to Indonesia, ya. Kita klik, kita tunggu. Kalau misalkan ada nilai itu saya kok ada Translate Indonesia tuh Pak Lendi. Pak Muklis menggunakan Google Chrome, Pak? Iya, Google Chrome. Adanya Translate to English biasanya kalau misalkan pertama. Ya, saya klik kanan. Yang ada itu apa ya? Nih, Task Manager, New Windows. Tidak ada yang translate itu. Bapak coba arahkan. Sudah di Chrome ya, Bapak? Sudah masuk ke Chrome ya, Bapak? Sudah. Ini saya lihat halaman pistonnya sudah. Sudah di mana nanti kameranya? Sudah di piston ya, di halaman piston ini ya, Bapak Ibu, seperti yang oke. Silahkan ke area yang kosong, yang di luar komiknya, mungkin di area-area kosong. Biasanya di celah-celahnya seperti ini. Yang di bagian kosong, kemudian klik kanan. Di dalam komiknya itu, Pak Lendi? Ya, di dalam komik, tapi di area yang kosong, Bapak. Di area yang kosong, silakan klik kanan, kemudian translate. Oh iya, oke. Ya, seperti itu caranya, Bapak Ibu. Mungkin nanti masih ada, masih belum bisa, silakan nanti bisa di grup, bisa di foto ya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih belum bisa cara merubahnya. Baik, terima kasih Pak Lendi. Jadi Bapak Ibu bisa pastikan ada di Google Chrome, kemudian Bapak Ibu bisa klik kanan, kemudian Translate to Indonesia, begitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang kesulitan, nantinya bisa langsung diskusi melalui WhatsApp group, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya bacakan terlebih dahulu, ada pertanyaan dari kolom chat Zoom, begitu ya Bapak Lendi. Ini ada dari Ibu Sintani Dwi. Apakah panel bisa diatur sendiri letaknya? Kemudian bagaimana cara membuat dua balon percakapan pada satu orang karakter dalam satu panel, begitu Pak?
Langsung saya jawab ya Mbak Melisa. Untuk tadi pertanyaan yang pertama mengenai panelnya ya. Iya, apakah panelnya bisa diatur sendiri letaknya, begitu Pak? Untuk Bu Sintani, untuk panelnya bisa diatur Bapak Ibu. Jadi bisa kita geser-geser. Bisa kita geser, saya coba share. Nah, di sini kita bisa geser, misalkan ini saya mau di atas. Nah, ini bisa kita geser Bapak Ibu. Di bagian kiri ini ya, saya tampilkan. Ini misalkan ini mau di dalam panel kedua, bisa. Nah, kita klik kiri, kemudian kita tahan, kita geser. Nah, ini bisa kita pindah-pindah ya, Bapak Ibu. Ini bisa kita atur untuk posisinya. Tapi kalau untuk bagian yang di komik tadi, yang sudah kita selesai, posisinya tadi menyesuaikan dengan urutan ini. Jadi 1 itu di kiri, kemudian 2-nya di kanannya, dan seterusnya. Kalau sudah 4, berarti 5-nya di bawah, urut dari kiri lagi. Kemudian untuk balon kata, untuk 1 orang memang terbatas hanya 1 percakapan. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin percakapannya 2, berarti panelnya bisa di copy, bisa membuat dua panel untuk 1 adegan ini, untuk balon katanya. Nah, bisa seperti ini, misalkan 2 percakapan berbeda. Nah, ini bisa diubah, mungkin diubah fokusnya biar lebih menarik. Yang pertama misalkan lebih zoom out, yang kedua misalkan lebih zoom in gitu, biar lebih menarik, ada kesan perbedaan. Nah, bisa seperti itu Ibu Sintani. Kemudian saya langsung coba jawab yang ada di kolom chat dulu ya Mbak. Baik Pak Lendi, silakan. Ini langsung saya baca saja biar lebih cepat. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Made, Pak Made. Selamat malam Pak Lendi. Untuk proporsi yang baik dalam menggunakan program Piston, kira-kira berapa banyak panel yang dapat digunakan? Untuk panelnya, kalau komik strip ya Pak Ibu, komik strip, sepengetahuan saya yang saya pelajari, untuk komik strip itu memang cerita pendek, jadi komik pendek. Jadi untuk panelnya itu antara 4 sampai 8. 4 sampai 8, tapi biasanya saya pakai 8. Biasanya saya pakai 8, mentok paling banyak biasanya 12 panel. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan saja. Kalau dirasa 9 itu kurang, bisa 12 atau bisa 10, kita sesuaikan saja. Tapi untuk normalnya, standarnya memang banyaknya antara 8 sampai 10 itu Bapak Ibu normalnya. Jadi kalau misalkan ceritanya masih ternyata panjang, kita bisa buat 2 chapter. Jadi bisa kita tulis caption bersambung di chapter yang pertama. Jadi bersambung ke chapter yang kedua. Misalkan ceritanya masih panjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siti Nurjana. Setelah berhasil buat judul di slide pertama, kemudian untuk ganti ke slide berikutnya, klik apa ya? Silakan klik add panel, Ibu. Nah, di bagian bawah ini. Nanti kalau sudah di slide pertama, nanti di bawahnya klik add panel. Ya, untuk tambahkan panel. Nah, ini ketika kita klik, nanti menuju panel kedua atau panel berikutnya. Kemudian dari Ibu Erni, izin bertanya, masa berlaku piston hanya 7 hari. Misalnya setelah 7 hari tidak bisa lagi kita akses. Apakah bisa kita akses kembali untuk mengedit dengan akun baru? Ya, Bapak Ibu, untuk edit di akun baru belum bisa. Jadi belum bisa kita share ke akun yang lain, sehingga kita edit ulang belum bisa. Jadi harus kita selesaikan komiknya itu. Kalau misalkan dalam 7 hari akun kita akan terlock atau tidak bisa dibuka untuk editingnya. Tapi untuk membacanya masih bisa Bapak Ibu. Untuk membaca komik yang sudah kita edit itu masih bisa. Tapi ketika kita ingin merubah atau mengedit ulang, itu yang tidak bisa. Jadi ada
karakter-karakter atau background-background yang dikunci oleh pihak Pixtonia. Jadi biasanya saya dalam 7 hari itu ketika membuat itu saya fokuskan menyelesaikan komiknya. Kalau sudah selesai dan fix sesuai seperti itu, baru saya tinggal, tidak apa-apa. Jadi ketika lebih dari 7 hari, komiknya tetap bisa kita baca, tetap bisa kita lihat. Tapi untuk mengeditnya mungkin yang terbatas ya kalau lebih dari 7 hari. Kemudian dari Ibu Erli, kalau tampilan saya malah translate to English. Oh, ini mungkin berkaitan dengan translate tadi dari Ibu Erli. Ini silakan diklik saja Ibu. Translate to English-nya itu diklik, nanti pilih bahasanya, pilih bahasa Indonesia. Kemudian dari Pak Ahmad, bisa nggak menambahkan gambar atau foto dari komputer? Bisa, Bapak Ibu, bisa. Tapi untuk menambahkan foto dari komputer itu otomatis untuk background. Jadi saya coba, saya praktekkan. Nah, di bagian bawah ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada unggah gambar. Nah, ikonnya kamera. Nah, unggah gambar di pojok bawah, bawahnya ini. Nah, di sini kita bisa upload foto. Tapi foto yang kita upload itu otomatis nanti akan menjadi background. Saya coba cari gambar ya di laptop saya, mungkin ada. Bentar. Saya pakai ini, misalkan foto ini saja sebagai contoh, saya upload. Nah, ini ya, terupload di sini Bapak Ibu. Saya upload logo OSIS. Saya klik. Nah, ini otomatis jadi background. Ini saya geser-geser pakai ALT, ini nggak bisa Bapak Ibu. Nah, ini nggak bisa digeser, otomatis jadi background. Jadi mungkin bisa kita gunakan ketika Bapak Ibu ingin menampilkan sekolahnya, mungkin foto sekolah dari luar. Sekolahnya dari halaman luar misalkan. Atau logo sekolahnya. Bisa di sini. Bisa upload, kita upload foto. Kemudian mungkin Mbak Melisa ada yang ingin bertanya langsung, mungkin saya sambil baca-baca dulu yang ada di kolom chat. Baik, Pak Lendi, mungkin kita ke Bapak Ibu yang sudah raise hand, begitu ya Pak? Ini ada Bapak Puguh Santoso. Silakan Bapak bisa langsung bertanya kepada Pak Lendi. Silakan Pak Puguh. Terima kasih Bu. Pak Lendi mohon bertanya. Karakter yang ada di Pixton itu apa hanya manusia ya? Untuk binatang apa nggak ada kira-kira? Ya Pak. Dan yang kedua, Baik, silakan Pak Lendi. apabila karakter itu binatang, gitu apa bisa diuploadkan ke Pixton? Terima kasih Pak Lendi. Baik, terima kasih Bapak Puguh. Silakan Bapak Lendi. Ya Pak Puguh, saya langsung praktekkan. Saya share screen. Untuk karakter hewan. Nah, saya tambahkan karakter ya Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan saya coba di sini di karakter itu saya animal misalkan. Nah, di sini munculnya adalah karakter yang memakai kostum hewan. Nah, kita coba kalau karakter yang untuk hewan, benar-benar hewan, kita coba di alat peraga khusus ya Bapak Ibu. Di bagian bawah, di sampingnya gambar icon kamera, alat peraga khusus. Nah, di sini tidak ada. Saya pernah memakai kok Bapak Ibu. Saya pernah memakai karakter hewan. Di sini mungkin. Cuman saya jarang pakai Bapak Ibu. Jadi sedikit lupa. Bentar saya carikan ya Bapak Ibu. Atau kalau tidak salah di background. Di sini Bapak Ibu. Nah, di background Bapak Ibu. Di background. Nah, di sini ada tanda jejak kaki hewan di sini. Nah, di sini. Di latar belakang ya Pak Ibu. Di menu latar belakang. Nah, kemudian di sini
di berwarna merah ini. Nah, di sini ada beberapa hewan, cuman hewannya ya terbatas ya Bapak Ibu. Kalau mencari hewan yang ini umum saja seperti domba. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk mencari karakter yang hewan. Misalkan mau buat ceritanya kurban, nah ini bisa. Di sini ada tambahkan hewan. Nah, ada sapi, juga ada. Ini. Mungkin itu Pak Buku. Baik, jadi bisa ya Bapak Puguh sesuai dengan step by step yang Bapak Lendi telah paparkan tadi. Semoga Bapak Puguh dan Bapak Ibu yang lainnya bisa memahaminya. Kemudian kita lanjut ke Ibu Olke. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya sama Pak Lendi begini. Saya sudah coba memasukkan 2 karakter. Dan saya ingin membuat lagi balon teksnya untuk karakter yang satu. Caranya gimana ya Pak Lendi? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Olke. Mungkin Bapak Lendi bisa langsung menanggapinya. Langsung saya jawab Bu Olke. Untuk menambahkan balon kata di karakter kedua. Saya share screen. Bentar ya Bapak Ibu, saya ke sini saja. Nah, di sini belum ada balon katanya. Nah, ini ada 2 karakter. Atau misalkan saya ingin tambahkan lebih lagi. Saya ada 4 karakter, ada 3 karakter. Nah, di sini misalkan. Nah, semuanya saya ingin berikan percakapan atau balon katanya di ketiga-tiganya ini. Nah, caranya kita ke menu kata-kata ya, Bapak Ibu yang berwarna Tosca atau Word, kalau misalkan masih dalam bahasa Inggris, Word yang berwarna Tosca ini. Kalau kita klik, nah nanti di sini muncul ada 3 karakter yang aktif. Karakter yang aktif karena di sini ada 3 karakter, 3 tokoh, maka di sini juga ada 3. Nah, untuk menambahkan percakapannya atau balon katanya, kita pilih dulu salah satu. Misalkan yang perempuan dulu, siswa perempuan ya ini kita pilih tambahkan kata-kata. Misalkan, halo, Lendi. Kemudian kalau sudah, ini ya Bapak Ibu, sudah muncul kata-kata yang untuk karakter pertama. Kemudian karakter kedua, misalkan laki-lakinya ini, si siswa laki-laki, berarti kita back dulu ya Bapak Ibu. Ini kita pilih tombol panah di sampingnya tokoh perempuan ini, karakter perempuan ini kita klik sampai muncul ini lagi, kemudian kita pilih yang siswa laki-laki, tambahkan kata-kata. Misalkan, halo Pak, ini saya sebagai contoh saja. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk karakter ketiga juga mengikuti sama ya langkahnya Bapak Ibu. Kita back dulu, kemudian kita pilih karakternya. Nah, ini Bapak Ibu. Kok berubah jadi kotak? Ini random ya Bapak Ibu. Menyesuaikan pixelnya menyesuaikan. Nah, intinya sama saja kotak sama lingkaran ini. Sama-sama berbicara langsung maksudnya. Nah, seperti itu Ibu Olga. Baik, seperti itu ya Ibu. Semoga Bapak Ibu di sini bisa memahami step by step dari Bapak Lendi tadi. Nah, kemudian kita lanjut ke Ibu Melisa. Silakan Ibu bisa langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Melisa. Kalau kita ingin membuat komik yang lebih panjang, misalnya lebih dari 12 panel, apakah nanti akan mempengaruhi penyimpanan atau berpengaruh terhadap yang lain kalau kita membuat komik yang panjang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih
Bu Melisa, silahkan Bapak Lendi untuk menanggapinya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Melisa terkait jumlah panel. Kalau untuk jumlah panel, banyak sedikitnya itu tidak mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau 9, 8, atau 12, itu bebas, atau lebih juga bebas Bapak Ibu. Hanya saja mungkin lebih ke penataan nanti. Penataan ketika kita download nanti. Mungkin besok akan saya jelaskan secara detail apa yang saya sampaikan ini mengenai penataan itu. Jadi biasanya kita menata kalau misalkan di pistonnya, saya coba share screen dulu. Ini saya selesai. Kalau penataan di sininya itu 4 ke kanan 4 ya Bapak Ibu. 4 ke kanannya 4. Nah, kalau misalkan tadi saya cuma hanya 10, nah berarti di sini masih 02. Nah berarti supaya lebih bagus, berarti harus kita tambahkan, kita genapkan menjadi 12. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kita settingnya itu 3, misalkan 3 nanti ketika kita simpan, besok ya, besok saya bagi tipsnya untuk menyimpan itu. Kalau misalkan kita buat 3, berarti di sini harus kelipatan 3, bisa 6, 9, atau 12. Seperti itu. Itu mungkin yang berpengaruh ketika kita menentukan jumlah panelnya, Bu Melisa. Baik, terima kasih Pak Lendi. Kemudian ada salah satu pertanyaan di chat Zoom dari Ibu Fitria. Pak, jika seandainya komik yang akan dibuat belum selesai, apakah bisa disimpan untuk dilanjutkan di lain waktu? Begitu, Pak. Iya, bisa. Bisa, Bapak Ibu. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan hari ini mengerjakan, oh ternyata tiba-tiba ada urusan mendadak. Nah, kita simpan dulu, kita klik selesai yang di pojok kanan atas tadi. Kita klik selesai. Nah, besok kita kembali lagi, kita buka, kita edit ulang. Nah, saya praktekkan bentar. Supaya lebih jelas ya Bapak Ibu. Kalau via Zoom ini lebih jelas kalau langsung saya praktekkan. Nah, ini misalkan sudah selesai tadi ya Bapak Ibu. Sudah saya klik selesai tadi di pojok kanan. Nah, saya mau mengedit lagi. Nah, saya masuk lagi ke akun piston saya, muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti kemarin, muncul seperti ini. Kemudian kita klik pembuat komik. Ya, yang pembuat komik tadi itu, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, komik kita yang sudah kita buat itu yang di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini kita klik satu kali. Nah, kemudian di pojok atas di sini ada edit atau sunting kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, edit atau sunting ini kita klik. Nah, nantinya akan muncul lagi panel editingnya. Ini bisa kita ubah. Itu. Baik, terima kasih Pak Lendi. Kemudian kita ke salah satu peserta yang sudah raise hand, begitu ya Pak. Ini mungkin bisa pertanyaan terakhir gitu Pak. Ini dari ada Bapak Saifuddin Zuhri. Silakan Bapak Saifuddin bisa bertanya langsung kepada Bapak Lendi. Ya, terima kasih. Alhamdulillah asik kita bisa masuk nih. Ya, ini bagaimana dengan panel ini? Apakah bisa kita dengan gambar itu eliminasinya? Bisa kita suruh bergerak misalnya? Mohon maaf Pak, mungkin bisa lebih didekatkan atau suaranya dikeraskan karena pelan. Gambar di panelnya itu udah bisa disuruh bergerak seperti animasi kita buat itu. Oh. Terima kasih. Iya, baik. Cukup itu Pak Saifuddin? Cukup ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Saifuddin. Silakan Bapak Lendi untuk menanggapinya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Saifuddin. Ini menarik karena berbeda dengan yang ditanyakan tadi. Terkait gambar atau yang di dalam piston itu apakah bisa kita gerakkan? Apakah bisa kita gerakkan gitu? Jadi seperti ini Bapak Ibu, karena piston ini itu formatnya adalah JPG atau PNG.
Jadi bukan format video atau format GIF, itu format yang bergerak. Biasanya animasi bergerak itu format GIF atau format video. Tapi kalau di Piston ini tidak bisa Bapak Ibu, karena ini memang khusus untuk gambar saja, untuk tampilan visual yang tidak bergerak. Jadi kalau Bapak Ibu mencari karakter-karakter yang mungkin bergerak, ya, menunjukkan gerakan itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi tidak bisa. Seperti itu. Bapak Ibu, yang disampaikan Mbak Melisa mungkin ini tadi pertanyaan terakhir nih, karena mungkin keterbatasan waktu. Bapak Ibu masih bisa bertanya, silahkan di grup, silahkan bertanya. Kalau misalkan malu bertanya di grup, silahkan personal chat ke saya. Kendalanya silahkan, kalau misalkan mungkin disertakan foto, di foto juga bisa ya Bapak Ibu. Mungkin saya bisa lebih jelas untuk melihat kendalanya Bapak Ibu. Silakan tanyakan melalui WA, misalkan kalau misalkan masih terbatas waktu untuk malam ini, pertemuan kedua ini. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat antusias sekali begitu Bapak Ibu, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan begitu banyak materi yang Bapak Ibu itu ingin sekali bagaimana sih Pak caranya menyimpan, bagaimana caranya membagikan, sudah bertanya sampai situ. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum terjawab pertanyaannya karena malam hari ini dikarenakan waktunya begitu ya Bapak Ibu masih bisa bertanya langsung melalui WhatsApp group begitu ya Bapak Ibu, dan Bapak Lendi sudah mengatakan bahwasanya jika Bapak Ibu masih malu-malu silakan Bapak Ibu bisa langsung private chat ke Bapak Lendi begitu. Nah, mungkin untuk malam hari ini bisa kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ada satu pertemuan Zoom meeting besok hari Rabu begitu ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu masih ada diskusi interaktif melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan gunakan waktu ini sebaik mungkin agar nantinya Bapak Ibu bisa mendapatkan output yaitu berupa membuat komik pembelajaran dengan Pixton. Sekali lagi, terima kasih Bapak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sangat antusias sekali pada malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya di WhatsApp group atau langsung bertanya kepada Bapak Lendi. Nah, terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekali lagi, karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia nantinya akan menyiapkannya begitu, dan kami nantinya akan membagikannya melalui WhatsApp group begitu ya Bapak Ibu. Dan semoga Bapak Ibu tetap semangat hingga akhir dan nantinya Bapak Ibu bisa membuat sebuah komik pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, untuk malam hari ini kami dari tim Guru Inovatif Indonesia mohon maaf apabila ada salah kata. Kami cukupkan pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.